Bayangkan membunuh. Hari ini Bapak Ibu, sekian juta jiwa manusia dipertaruhkan hanya karena jabah. Di Indonesia itu pernah terjadi. Orang-orang yang ingin membocorkan tentang para koruptor, para pelaku kezaliman di negara ini, itu hilang begitu saja, Pak. Mereka anggap seperti apa? Mereka anggap seperti binatang yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan mereka mempertaruhkan itu, kekuasaan itu mereka pertaruhkan. Yang penting aku duduk, mau kalian selamat atau tidak selamat tak urusan. Nah, hari ini Bapak Ibu, musuh berat umat muslim itu. Musuh beratnya umat muslim adalah orang Islam itu sendiri. Jadi musuh kita hari ini adalah orang Islam itu sendiri. Yang paling berat. Yang lain memang musuh. Tapi yang paling berat adalah umat Islam itu sendiri. Betul, memang musuh kita. Mereka gak akan senang sama kita, Pak, sampai kita ikut agama mereka. Memang itu yang diinginkan oleh mereka. Punya cita-cita Abrahamic religion. Itu cita-cita yang ingin mengembalikan kepada agama nenek moyang. Namanya Abrahamic religion atau agamanya Ibrahim. Itu yang ingin mereka kembalikan. Sama, Pak, misi misionaris itu sama. Rashidi, bukan Rashid tapi Rashidi. Ini mesti terkenal, bapak-bapak tua-tua ini mesti tahu. Zaman dulu ada namanya Rashidi. Membahas tentang hal demikian sudah lama, Pak. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Beliau sudah berbicara tentang itu. Buya Hamka sudah berbicara tentang hal demikian. Dan itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia tentang Yahudi. Dan misi Nasrani sama. Gospel. Itu misi Bapak Ibu. Gospel itu apa? Tentang permasalahan agama Tuhan. Yang ingin mereka kembangkan. Kalau kita tak mau, kalau kita masuk ke agama mereka, mereka senang. Dan ini misi, Pak. Dan itu hari ini yang kita lawan. Salah satu tanda kemunafikan yang besar itu yang pernah kita sampaikan dari nomor 1 sampai nomor 14. Yang sudah kita sampaikan pada nomor 14 tersebut. Bayangkan oleh Bapak Ibu hari ini bermunculan isme-isme yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah membahas. Jauh, Pak, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia beliau sudah katakan akan muncul isme-isme. Isme-isme tersebut apa? Kelompok-kelompok yang berbau hari ini kita bisa lihat ada liberalisme, feminisme, sinkritisme, pokoknya isme-isme aja di belakang. Dan itu semua beliau sebut aliran sesat. Beliau sebut sebagai aliran sesat. Siapa yang memunculkan itu? Islam. Siapa yang berpegang teguh pada kelompok-kelompok isme tersebut? Orang-orang muslim. Kaum liberalisme hari ini berjaya di Indonesia, orang Islam. Pemimpinnya orang Islam. Sekulerisme di Indonesia, orang Islam. Pluralisme, orang Islam. Feminisme, orang Islam. Materialisme, orang Islam. Rasionalisme, orang Islam. Semuanya orang Islam. Apa tujuan mereka, Bapak Ibu? Menjauhkan kita dari nilai agama. Menjauhkan kita dari orang yang taat beragama. Dan misi itu tercapai. Misi itu tercapai apa tidak? Bapak Ibu boleh lihat hari ini. Tercapai atau tidak tercapainya Bapak Ibu boleh lihat hari ini. Bagaimana peran mereka dari tahun 1990 sampai hari ini. Mereka tinggal memetik hasilnya Bapak Ibu. Tidak perlu capek-capek kata dia hari ini. Karena semua orang sudah munafik kata dia. Coba bayangkan. Dia pengen jadikan kita munafik. Semua orang hari ini munafik. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Munafik itu. Tentang sekalipun kita mengajak mereka untuk beristighfar kepada Allah, la yaghfirallah kata Allah. Sama kata Allah, mereka tidak akan mungkin. Lan itu tidak akan mungkin. Nah, itu bahasanya. Tidak akan beristighfar kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat karakter orang-orang munafik itu berat Bapak Ibu bagi kita. Karena itu musuh dalam selimut yang berada di sekeliling kita. Baik dia sama kita di depan, di belakang kita tak tahu baik apa tidak. Nah, ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Memang kita hari ini berhadapan dengan mereka, yang bisa selamat itu siapa? Nanti insyaAllah di akhir pembahasan kitab 30 tanda orang munafik itu kita sampaikan bagaimana kita memerangi kaum munafik, bagaimana kita bertahan, bagaimana kita selamat.
Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kita insya Allah bisa menjadi orang-orang yang selamat di akhirat kelak. Karena kelak Bapak Ibu, isinya kata Nabi di akhir zaman itu, isinya semuanya para munafik. Dari Islam itu munafik. Nanti ketika Nabi Isa turun, setelah Nabi Isa turun, barulah semuanya yang tadinya kafir, yang tadinya munafik, mereka kemudian menjadi orang-orang yang Islam, yang baik, dan kemudian dimatikan oleh Allah. Sampai kemudian datanglah hari kiamat yang terakhir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak ketemu dengan hari kiamat. Aswa'ul qaum, seburuk-buruknya kaum. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Tahdzirul mu'minin min akhlaqil munafiqin wa amruhum bil infaq fi sabilil khair. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika ulaika humul khasirun. Karakter orang munafik dalam surat ini, dalam surat Al-Munafiqun, itu sudah kita bahas Bapak Ibu, hubud dunia, cinta terhadap dunia. Bahkan Allah lingkari Bapak Ibu kalimatnya, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai harta-harta kalian, kata Allah, jangan sampai anak-anak kalian, kata Allah, itu menjadi penghalang kalian untuk ingat kepadaku. Harta. Kalau kita berbicara masalah harta, dah tuntas Bapak Ibu. Dah tuntas. 1 jam ulama tersebut membahas tentang hubud dunia. Bahkan kita hari ini Bapak Ibu sudah keliling beberapa masjid, pembahasan cuma sama. Hubud dunia. Karena kata Allah, kami melarang kalian 6 perbuatan, kata Nabi. Apa 6 perbuatan tersebut yang dilarang oleh Allah? Salah satu di antara 6 perbuatan tersebut, hubud dunia. Jangan cinta dunia, kata dia. Dia kalau dah terjerumus dalam cinta dunia, dah habis kita Bapak Ibu. Dah habis. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, semua bisa mereka otak-atik. Orang yang cinta terhadap dunia itu semua bisa mereka pegang. Kalau sudah di tangan mereka, dunia tadi, mereka tidak mau lagi kepada Allah. Makanya kita nasihati atau tidak kita nasihati, tak ada guna. Tapi kita tak boleh frustasi, kita tak boleh nyerah. Tetap harus kita nasihati, meskipun bahasanya di dalam Al-Quran tadi, diberikan nasihat atau tidak, diajak beristighfar atau tidak, itu sebenarnya sama saja bagi kaum munafik. Karena hati mereka sudah tertutup. Kata Ali bin Abi Thalib dalam hadisnya itu, di dalam hati mereka itu ada penyakit nifak, yang penyakit nifak itu ditandakan dengan nuqtatus sauda. Jadi nuqtatus sauda itu artinya tinta hitam. Tinta hitam itu semakin hari semakin besar Pak, kalau kita terus bermaksiat. Jadi dalam hati kita ini ada tinta hitam. Kalau kita melakukan perbuatan maksiat, tertanam Pak, tinta hitam. Nah, tinta hitam itu makin hari makin besar. Kalau setiap hari kita bermaksiat kepada Allah. Setiap hari kita bermaksiat. Baik Bapak Ibu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akub minas salihin. Ini dalam surat Munafik Pak. Ini cerita para ulama yang mengatakan ada orang mati, kemudian minta hidupkan kembali oleh Allah. Tolong hidupkan aku kembali, kelak niscaya aku akan berinfak. Kita sudah bahas di nomor yang ke-12. Orang munafik itu tidak akan mungkin mau berinfak. Kalaupun dia mau berinfak, sedekah, hibah, mesti ada maunya. Dia mesti ada maunya. Nah hari ini Bapak Ibu boleh lihat. Baru lihat manusia-manusia hari ini itu memberikan sesuatu kepada kita mesti ada maunya. Apalagi sekarang. Ini sekarang dah musim nih Bapak Ibu. Ini musim namanya musim bagi-bagi. Ya, jadi mencari amal soleh dengan berbagi gitu. Tapi tidak tahu itu bersoleh apa salah, itu kita tidak tahu. Jadi mencari amal salah hari ini dengan berbagi. Tapi kan bagus mereka berbagi. Bagus, asal tak diminta balik. Kalau tak diminta balik, tak masalah. Kan itu yang menjadi masalah. Diminta balik. Coba Bapak Ibu perhatikan. Yang menjadi masalah hari ini Bapak Ibu bukan hanya pada mereka. Tapi kepada kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menahan diri kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjaga kehormatan diri kita. Kehormatan harga diri agama kita. Coba bayangkan. Bayangkan oleh kita. Pelaku pemberi tanpa ada keikhlasan dalam diri mereka, dalam bentuk apapun, baik suap dan lain sebagainya, tapi mereka tidak ikhlas membagi, kita akan terima Pak. Kita terima.
Dalam konteks menerima tersebut Bapak Ibu, itu mesti ada syarat. Kalau bahasa lainnya, aku kasih tapi ingat syarat dan kewajiban berlaku gitu deh. Jadi di bawah itu sudah ada ketentuan notnya. Apa notnya? Syarat dan ketentuan berlaku. Coba kalau tak berlaku, mesti Bapak Ibu itu yang kita harapkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Salah satu daripada cicit baginda Nabi Muhammad SAW ketika melihat ayahnya meninggal, Al-Husain. Al-Husain itu cucu Nabi. Al-Husain punya anak yang tidak ikut berperang ketika itu. Yang tidak ikut berperang, yang tidak ikut terbunuh di dalam Karbala, tapi melihat dari kejauhan. Apa kata Al-Husain? Apa kata Al-Husain? Apa kata cicitnya baginda Nabi Muhammad SAW, Ali Zainal Abidin? Kalau saya tak salah namanya Ali Zainal Abidin, yang tidak ikut dalam perperangan Karbala. Dialah yang kemudian balik ke tanah Mekah. Apa kata dia dalam tangisnya itu? Sa'uhajimuhum. Saya akan memerangi mereka. Dan itu kan orang munafik semua Pak. Yang membunuh itu kan kaum munafik semua. Yang membunuh Al-Husain, membunuh Al-Hasan itu kan orang-orang munafik. Orang-orang yang mengaku Islam, tetapi dalam hati mereka ada cinta terhadap dunia, ada syahwat mereka, ada keinginan dunia mereka, ada keinginan kekuasaan. Bayangkan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat hari ini, antara satu saudara dengan saudara yang lain tidak berteguran, itu hal yang biasa, kecil. Karena zaman dahulu, itu bukan lagi tidak tegur sapa, bunuh-bunuhan, perang saudara dengan jabatan. Hanya karena jabatan. Hari ini kan Bapak Ibu bisa melihat, adikku sendiri, kata dia, tidak mau menegur aku karena beda pilihan. Karena beda pilihan. Tak mau dia negur saudara sendiri, saudara kandung. Ini bukan lagi tidak menegur Pak, membunuh. Bayangkan membunuh. Hari ini Bapak Ibu, sekian juta jiwa manusia dipertaruhkan hanya karena jabatan. Coba bayangkan. Sekian juta Pak, jiwa manusia. Mereka anggap seperti apa? Mereka anggap seperti binatang yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan mereka mempertaruhkan itu, kekuasaan itu mereka pertaruhkan. Yang penting aku duduk, mau kalian selamat atau tidak selamat tak urusan. John F. Kennedy itu ketika tidak mau ikut perintahnya kaum Yahudi, itu mereka bunuh Pak. Mereka bunuh. Di Indonesia itu pernah terjadi. Orang-orang yang ingin membocorkan tentang para koruptor, para pelaku kezaliman di negara ini, itu hilang begitu saja Pak. Hilang begitu saja. Dipenjarakan. Yang melakukan kebenaran itu tertolak. Jadi memang sebenarnya begini bahasanya Pak. Yang bersih dan yang kotor. Yang kotor kalau bersih ini mendekat kepada yang kotor itu tersingkir secara kesendirian. Atau kalau ada di antara yang kotor ini yang bersih, itu akan mereka singkirkan Pak. Jadi ini hukum. Jadi yang kotor dan yang bersih itu tidak akan bisa dicampur Pak. Bagai minyak dan air yang tak bisa tercampur. Itu nampak Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena sudah banyak kasus Bapak Ibu. Pelakunya siapa? Umat muslim. Mengaku Islam. Salat dia, bersedekah dia karena manusia. Nifak dia Pak. Pelaku kemunafikan. Bayangkan Bapak Ibu, itu kasus kita hari ini. Maka kata orang yang meninggal tadi berbicara kepada Allah, kembalikan kami ke muka bumi ini, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku berjanji, kata dia, akan menjadi manusia yang rajin sedekah, ikhlas karena engkau, kata dia. Dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi mungkinkah Allah mengembalikan kehidupan kembali? La yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Allah tidak akan lakukan itu. Tak akan. Meskipun bagi Allah mungkin, tapi Allah tidak akan lakukan, Pak. Dan itu penyakit kaum munafik yang sudah kita sampaikan kemarin itu pada nomor yang ke-12, mereka tidak akan pernah mau berinfak. Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak mungkin bagi Allah mengembalikan itu. Perbuatan yang mustahil, kata dia. Kenapa? Karena mereka sudah diperlihatkan kepada mereka ini amal ibadah mereka. Jadi ketika mereka sebelum keluar ruh dari jasad mereka itu sudah ditampakkan oleh Allah. Selama 40 hari itu Allah tampakkan. Kita tuh diberi tanda, cuman kita tak sadar dengan tanda tadi. Dia kalau sadar tak jadi mati Pak. Cuma karena kita tak sadar saja. Kalau sempat, ini udah 40 hari bisa jadi aku mati, ini 40 lagi ini kok ditampakkan terus. Itu tak jadi mati itu Pak.
Tapi karena Allah tidak menunjukkan, artinya ada di bawah alam sadar. Orang melihat itu Pak, keadaan hal demikian. Tapi orang juga tidak sadar, manusia tidak sadar. Artinya apa? Selama 40 hari sebelum kematian orang tersebut Allah tampakkan. Bisa jadi dibuatnya orang-orang itu dekat dengan Allah dan lain sebagainya Bapak Ibu. Termasuk permasalahan Allah tunjukkan amal soleh. Salah satu di antara amal soleh yang ditunjukkan oleh Allah sebelum roh itu keluar dari jasad cuma sedekah Bapak Ibu. Sedekah. Jadi makanya mohon maaf Bapak Ibu, dalam cerita tersebut ini sebenarnya ada ceritanya. Ceritanya adalah ketika seorang pemuda dia bersedekah ketika sedang berjalan, kemudian dia lihat di tangan dia cuma ada satu roti. Kemudian ada orang-orang yang tidak mampu, kemudian meminta dia bagi dua. Qadarullah setelah dia sampai di tempat tujuan dia meninggal. Sebelum dia meninggal ditampakkan oleh Allah. Kemudian dia jawab, kalaulah tahu aku pahala yang diberikan, maka akan aku kasihkan semua roti tadi, tidak akan aku bagi dua. Sampai sini paham ya Bapak Ibu, itu cerita di dalam Al-Quran. Artinya apa? Orang-orang yang meninggal tadi itu ingin menunjukkan kepada kita hari ini Bapak Ibu, you yang serajin bersedekah akan Allah tunjukkan. Maka itulah alasan Nabi mengatakan bersedekahlah dengan yang terbaik. Bukan mencari yang 100 rupiah. Di antara 100 ribu yang dicari 100 rupiah. Pokoknya yang paling kecil Pak Ustaz. Mana yang paling kecil gitu. Jadi kalau masih ada bersedekah dengan paksaan itu tidak ada masalah sebenarnya. Umar bin Khattab mengatakan orang yang paling kuat itu orang yang rajin sedekah Bapak. Orang yang paling kuat kata Umar bin Khattab adalah orang yang rajin sedekah. Yang tidak punya banyak musuh siapa orang yang sedekah. Itu tidak punya banyak musuh Bapak Ibu. Semuanya kawan gitu. Mau binatang pun berkawan dengan orang yang rajin memberi makan. Mau tumbuh-tumbuhan berkawan dengan orang yang rajin memberikan siraman. Coba bayangkan. Artinya apa kata Umar bin Khattab? Orang yang paling kuat itu adalah orang yang rajin sedekah. Jadi orang yang sholat tak kuat? Ya belum tentu juga. Artinya semuanya di bawah koridor, semuanya di bawah naungan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang kita masuk Bapak Ibu ke 15. Nomor yang ke-15 dari kitab Syekh Dr. Aid Al-Qarni. Kita ulangi yang nomor 4. Al-Irjaf. Menyebarkan kebohongan. Salah satu tanda daripada kemunafikan itu adalah menyebarkan kebohongan. Wal murjifuna fil madinah. Siapa orang-orang yang menyebarkan kebohongan? Hari ini kan begitu. Hari ini tuh semua kedustaan mereka sebarkan. Hari ini Bapak Ibu boleh lihat itu. Karena mudah hari ini Pak menyebarkan kebohongan. Dulu ada namanya siapa namanya itu ya? Pemimpin kaum munafik itu. Ada yang tahu namanya Bapak Ibu? Abu Janda. Kita beliau Abu Janda. Ya memang Abu juga namanya itu Pak. Abu Ubaid bin Salul. Baru ingat saya. Abu Ubaid bin Salul. Abu Ubaid bin Salul itu orang yang pertama menyebarkan isu Siti Aisyah berselingkuh itu dia. Sampai Nabi tidak bisa berkata apapun. Saking parahnya kedustaan yang disebarkan oleh Abu Ubaid bin Salul. Hampir satu kota Madinah itu percaya bahwa Siti Aisyah berselingkuh. Itu Abu Ubaid bin Salul itu. Itu kerjaan dia. Satu orang Pak yang nyebar. Memang persis seperti Abu Janda itu. Ini tersebut nama apa ya Pak? Lanjut aja lah. Persis betul Pak. Persis betul. Kenapa bahasa yang diberikan oleh Abu Ubaid bin Salul itu mampu menghipnotis orang. Sehingga kata Umar bin Khattab, udahlah kata Umar. Kita bunuh aja lah Abu Ubaid bin Salul itu. Kata Nabi, kau pengen aku dipanggil orang sebagai pembunuh sahabat dia sendiri gitu. Nggak mau, akhirnya nggak jadi dibunuh kan. Tapi dibunuh tak jadi, tapi Nabi dalam posisi itu serba salah. Akhirnya Nabi mendiamkan Siti Aisyah. Didiamkan oleh Nabi lama Pak. Sampai turun surat An-Nur ayat 1-9. Coba bayangkan. Allah yang turun tangan langsung Pak untuk menyelesaikan kasusnya Siti Aisyah. Kemudian apa kata Abu Bakar? Bapaknya Siti Aisyah itu. Udah berterima kasihlah kepada Rasulullah yang telah menyelesaikan kasus ini. Apa jawaban Aisyah? Aku tidak akan berterima kasih kepada Muhammad kata dia. Aku berterima kasih kepada Tuhanku yang telah membebaskanku dari masalah ini. Coba saking sakit hatinya Siti Aisyah ketika itu Pak. Sampai dia tak mau katakan bahwa aku tidak akan berterima kasih kepada Muhammad. Kata dia. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, perbuatan Abu Ubaid bin Salul mampu menghipnotis masyarakat Madinah. Dan hari ini ada pelaku demikian yang sama Pak. Tidak satu orang bahkan. Bahkan itu dipelihara. Dipelihara, manusia-manusia ini dipelihara untuk memang disengaja
menyebarkan isu dusta. Kalau bahasa lainnya apa namanya? Yang tukang-tukang kayak gini tuh, tukang sebar hoax itu apa namanya? Buzzer. Tukang serang, tukang isu dusta. Cuman masalahnya Bapak Ibu, kadang-kadang kita nih yang tak tahu. Bisa jadi apa yang mereka sebarkan itu dalam pandangan kita baik, ternyata dusta. Kebohongan. Hari ini begitu. Tengok setiap sekian banyak para calon tadi, itu paling mudah tuh Pak. Sekian banyak calon, itu semua aibnya nampak tuh. Ketika sebelum pemilihan ini, semua kasusnya mau dusta, mau tidak dusta, itu ditampakkan tuh Pak. Ini kelakuan dia dulu gini, disebarkan aib itu. Jadi menyebarkan aib itu menjadi sebuah tradisi sebelum pemilihan. Jadi tradisi jahiliyah betul, yang dilakukan oleh kaum munafik itu adalah menyebarkan dusta, menyebarkan aib orang. Maka kata Allah dalam Al-Quran itu ada 6 karakter Pak. 6 karakter yang dilarang oleh Allah adalah satu diantaranya tajassus. Saya sebenarnya janji ya Pak ya tajassus ya. Untuk memberikan pengertian tajassus. Tajassus Pak. Salah satu diantara sekian itu tajassus. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran itu. Tajassus itu apa? Mencari aib orang. Mending kalau cuma untuk dia tahu tapi dia diamkan. Tapi tadi tidak. Masa ia aib orang disebar luaskan sampai harus ke Polda Pak. Sampai harus adu-mengadu. Coba bayangkan sesama muslim saling melihat aib masing-masing, tapi kemudian saling lapor. Jadi dari aib tadi sama-sama punya aib, tapi sama-sama lapor. Bahasa lainnya sama-sama maling, lapor sama-sama maling. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Artinya apa? Kita hari ini dikuasai oleh kaum munafik. Nah kaum munafik itu berteriak, aku maling tapi maling teriak. Coba bayangkan. Maling teriak maling. Dia maling padahal dia juga maling. Sama-sama maling tapi saling teriak. Dia maling gitu. Padahal dia tidak sadar kalau diri dia maling itu. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Kita yang ada ketika itu, kita orang yang nggak mengerti itu sebenarnya siapa yang malingnya. Sehingga ketika sudah ditangkap salah satu di antara mereka baru kita sadar, oh ternyata si maling itu sian. Padahal maling lebih berbahaya itu yang tadi itu. Yang maling teriak maling tadi. Hari ini begitu. Jadi kebohongan itu semua disebar. Dusta. Agar apa? Untuk merubah pola pikir masyarakat. Makanya Bapak Ibu tak salah ketika Nabi berkata, kelak di akhir zaman kata Nabi, sanawatun khadda'at itu muncul. Masa tipu daya kata dia. Kita orang yang tidak mengerti ini tertipu dengan bahasa itu. Orang yang benar kita anggap salah, orang yang salah kita anggap. Karena apa? Karena orang yang menyebarkan isu hoax tadi. Karena ada orang yang menyebarkan kebohongan tadi. Padahal yang menyebarkan kebohongan itu siapa? Muslim. Dia tahu konsekuensinya sebagai orang yang beriman. Dia tahu konsekuensinya sebagai orang yang Islam atau Muslim. Apa konsekuensi daripada menyebarkan kebohongan tersebut? Konsekuensinya adalah perpecahan umat Islam itu sendiri. Itu yang paling besar Bapak Ibu. Kalau masalah kemunafikan pada diri dia pribadi. Tapi dampak daripada perbuatan kemunafikan dia adalah terpecahnya umat Coba bayangkan yang memecah kita siapa? Umat Muslim itu sendiri. Baik Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu boleh yang ingin bertanya silahkan Bapak Ibu. Tak perlu nunggu dibuka bab pertanyaan. Karena ini memang masalah munafik ini agak berat sedikit. Yang ke-15. Al-i'tiradu 'anil qadar. Mengingkari takdir. Ini sudah memang begitu keadaannya Bapak Ibu. Orang-orang hari ini tidak percaya lagi dengan takdir. Qadarullah kata dia. Tidak ada takdir-takdir itu. Yang merubah itu ya akal manusia lah. Kalau kau kerja ya dapat. Kalau tak kerja ya sudah. Paham Bapak Ibu maksud saya? Kalau kau tak kerja ya tak mungkin kaya. Yang kaya itu yang kerja. Yang berduit itu yang kerja. Makanya kalau tidak kerja tidak akan ada duit. Sekarang pertanyaannya ada tidak orang kerja dari pagi sampai malam? Ada. Banyak ada duitnya? Tidak juga. Artinya apa? Kadang otak ini tak iya sejalan tuh Pak. Apa yang dia logikakan kadang-kadang tak sejalan. Karena mereka ingin mengingkari takdir tadi. Karena mereka ingin mengingkari kuasa ilahi. Karena mereka ingin mengingkari hal demikian. Tapi ada kelompok sebaliknya Bapak Ibu. Kelompok sebaliknya. Kerjanya cuma percayanya kepada, dia cuma bilang itu semua takdir Allah. Aku miskin takdirnya Allah kata dia. Pokoknya aku mau sembahyang aja. Mau sholat aja, beribadah saja.
Masalah makan sudah Allah turunkan. Allah Maha Kuasa. Itu sudah takdir, kata dia. Oh gitu pula. Jadi miskin sudah takdir, kaya takdir, kata dia. Jadi miskin takdir, kaya takdir. Betul Bapak Ibu. Begitukah konsep mereka berpikir? Ya. Itu bermunculan Pak. Ada kelompok yang mengingkari Allah. Ada kelompok yang juga tidak mau bekerja. Mengingkari pekerjaan. Mengingkari usaha. Dan kelompok itu disebut dengan ada Jabariyah, ada Qadariyah. Dan kelompok ini kata para ulama termasuk salah satunya Syekh Hasyim Al-Asy'ari mengatakan kelompok masuk dalam kategori kelompok aliran sesat. Kami tidak mau kerja, pokoknya kami berdoa sembahyang saja. Kalau Allah Maha Kuasa pasti diturunkannya makanan dari langit. Gitu. Rupa tak juga sampai-sampai, lah capek lah, dah sampai pula hitam jidatnya, saking sujudnya rajin, tapi tak juga datang makanan depan tu. Artinya Bapak Ibu, kita dituntut berikhtiar, dituntut untuk ikhtiar. Allah datangkan rezeki itu bagi orang yang bertakwa betul, yang tidak mengingkari ikhtiar. Karena ikhtiar, konsep ikhtiar itu Allah turunkan agar manusia tahu bagaimana hidup berproses itu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Mengingkari takdir. Karena memang mengingkari takdir. Nah hari ini Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu. Orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang cinta terhadap dunia, kekuasaan dan jabatan dan lain sebagainya itu, mereka sedang berusaha mengingkari takdir. Pokoknya aku pasrah. Menang atau kalah tetap aku pasrah. Aku serahkan kepada Allah. Itu bullshit. Bohong. Kenapa kita katakan bullshit itu Pak? Mesti tak mau. Apapun itu. Nanti akan dia cari kesalahannya Pak. Kau kalah. Tidak bisa. Tapi katanya di awal aku serahkan kepada Allah. Kata. Tapi setelah kalah. Tak jadi diserahkan kepada Allah Pak. Diserahkannya kepada kuasa hukum. Setelah diserahkan kuasa hukum, ajukan banding dan lain sebagainya. Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu? Orang sudah tak lagi banyak mau mengingkar, orang sudah lagi tidak mau percaya dengan takdirnya Allah. Memahami konsep takdir itu bagian daripada keimanan dan itu akidah. Tidak bisa tidak Pak. Tidak bisa tidak. Mati itu sudah takdir Allah betul Pak. Tapi sebelum kita mati Bapak Ibu, sebelum kita mati kita diberikan oleh Allah konsep ikhtiar untuk mencari mati yang baik itu Pak. Kalau kita sudah tahu mati itu takdirnya Allah Pak. Dan baik dan buruknya kita sudah paham Bapak Ibu. Tidak perlu kita sholat kan? Tidak perlu kita sholat. Kalau tahu baiknya dia akan sholat terus. Kalau tahu buruknya dia tidak mau Pak. Artinya apa? Manusia diberikan pilihan. Sebelum dia mati, dia berhak mencari mati yang mulia. Dia berhak mencari mati yang mulia. Bapak datang ke masjid, tahajud dan lain sebagainya. Itu mencari mati yang mulia Pak. Tujuan akhirnya itu mencari mati yang mulia. Setelah mati, mau mati dia kecelakaan, kayak mau mati dia kemudian mohon maaf dalam kondisi yang baik atau tiba-tiba tidur kemudian mati dan lain sebagainya. Kalau sudah terjadi, sudah takdirnya Allah. Disitulah yang disebut dengan ketika orang berusaha, dia kemudian harus menghadirkan Allah dalam hasil usaha dia. Yang disebut dengan tawakal. Kalau tidak bisa Pak. Nah yang tak mau itu hari ini Pak. Orang itu tidak ada lagi konsep tawakalnya kepada Allah lagi. Pokoknya aku harus duduk di kursi itu apapun caranya. Mau halal kayak caranya, mau haram kayak caranya, aku harus duduk. Mau aku sebutkan semua masalah orang, aib orang, pokoknya aku harus duduk. Mau harus menjadi jutaan jiwa manusia, menjadi sasarannya terserah, pokoknya aku harus duduk. Jadi bahasa lainnya adalah nafsu pribadi, nafsu setan yang ada dalam diri dia itu tadi, itu kemudian berdampak kepada jiwa manusia. Dia korbankan jutaan jiwa hanya demi karena nafsu diri dia pribadi. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Hari ini itu yang terjadi. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kata para ulama tersebut, ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mereka tidak akan lagi berpaling kepada kiri dan kanan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah jadikan hawa nafsu tadi Tuhan mereka. Ini yang kita sebut dengan Tuhan baru Bapak Ibu. Namanya hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka kalian akan melihat kata Allah, orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu, mereka tak lagi melihatkan kemanusiaan, mereka tak lagi melirik kepada keimanan, mereka tak melirik kepada takdir, mereka tidak melirik lagi kepada manusia, mereka tidak melirik kepada yang lain. Yang mereka lirik adalah hawa nafsu mereka. Jadi hari ini bermunculan Fir'aun baru. Meskipun tidak sekuat Fir'aun, tapi bermunculan Fir'aun baru. Hari ini bermunculan Korun baru. Meskipun tidak sekaya Korun.
Cuman korun-korun barunya udah banyak. Yang kerjaannya hanya mencari jabatan, kerjaannya hanya mencari kekuasaan, kerjaannya hanya mencari harta. Endingnya cuma satu, Bapak. Biar manusia mau hormat pada dia, biar manusia mau mengakui dia Tuhan, agar manusia mau melihat dia itu siapa, agar manusia mau melihat dia bahwa dia punya kelebihan. Itu saja Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Tapi kepuasan itu cuma sampai di situ, Bapak Ibu. Makanya bahasanya Bapak Ibu, kata para ulama tasawuf, ulama sufi tersebut, kenikmatan dunia itu cuma sampai di sini. Setelah itu tidak ada lagi rasanya, Pak. Hilang. Bapak Ibu makan nasi, itu kan enaknya cuma sampai di sini. Kalau udah masuk dalam perut, apa bisa kita ngerasa lagi? Tidak. Keluarnya aja sudah, mohon maaf. Tidak ada satupun yang mau mencium ketika dia keluar itu, Pak. Artinya apa? Kenikmatan dunia itu cuma sampai di sini, kata Pak. Cuman kan kenikmatan itu yang kita cari, Pak. Gitu. Ya, silakan, Pak. Oleh itu Ustaz, mari kita kala-kala. Boleh, Pak, silakan, Pak. Saya sebagai jangan kemarin ya, wajah kemarin kemarin. Mengenai orang telah kita tidak begitu. Ada orang yang dari kreator, orang dari itu bagaimana cara kami. Baik, Bapak Ibu. Ada, Pak. Ada kata Nabi. Kalau kita ketemu dengan orang munafik, fala taq'udu ma'ahum, kata Allah. Tidak boleh, Pak, kita duduk, Pak. An idza sami'tum ayati yustahza'u bihi. Kalau kalian lihat nanti orang munafik, mereka membicarakan ayatku, kata Allah, tapi mereka mengingkari ayat tersebut. Itu karakter munafik adalah ketika disebutkan ayat Allah mereka berpaling. Artinya apa? Ketika mereka berani menyampaikan ayat tadi, tapi mereka bukan pelakunya, Pak. Jadi munafik itu kabura maktan. Orang juga berbicara tentang ayat Al-Quran, tapi dia mengingkari ayat itu. Dia cuma menyampaikan, tapi dia tak menjalankan. Itu juga bagian daripada kemunafikan. Kata Allah dalam Al-Quran, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Jangan kalian duduk sama mereka. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jangan tersinggung. Sudah tahu dia pelaku suap, kita pilih juga. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Sudah tahu dia pelaku koruptor, kita pilih juga. Sudah tahu dia itu para orang-orang yang di atas itu munafik. Siapapun mereka, Pak. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk sama mereka. Kalau kita duduk dengan mereka, idzan antum mithluhum, kata Allah. Kalau kita tetap duduk dengan mereka, kita bagian daripada mereka. Karakternya kan banyak. Ada orang yang menjual agama Allah, munafik. Makanya saya bilang, Pak, masalah agama itu adalah masalah musiman. Kenapa masalah musiman? Nanti pas pilkada. Pas pilres, pileg, pilkada, dan pil ekstasi sekalipun, itu jualannya agama. Datang ke masjid, woi kami mau naik nih Pak. Berapa masjid butuh? Itu cepat cairnya Pak. Kan saya udah bilang kepada Bapak kan. Cairnya cepat tuh. Jadi kalau udah masalah masjid, masalah agama, pondok pesantren, nanti jualannya itu Pak. Datang mereka tuh. Mana pesantren di sini yang paling banyak? Oh, kita datang. Tolong Kiai, mohon doakan kami. Selesai nanti Bapak Ibu duduk dia, ingat pun tidak. Tembok yang lecet pun tak terbersihkan. Artinya apa Bapak Ibu? Jualan. Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Yashtaruna bi ayati samanan qalila. Mereka perjualbelikan agamaku, manusia munafik. Pada nomor yang ke-8 kalau saya tak salah itu. Artinya apa Bapak Ibu? Agama sebagai isu sara, masih ingat ya? Isu sara. Itu akan menjadi isu, Pak. Tetap akan menjadi isu untuk mendulang suara. Isu sara tetap akan menjadi isu untuk mendulang suara. Kami cinta kok. Cinta siapa? Cinta dunia, iya. Cinta kekuasaan, iya. Cinta harta, iya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau bahasa guru saya itu, ada namanya setan berkalung surban. Saya tak mau nyindir siapa-siapa sebenarnya, tapi itu bahasanya begitu dalam buku itu. Ustadz Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub, Imam Istiqlal sebelumnya yang sekarang nih. Itu beliau menulis buku judulnya Setan Berkalung Sorban. Ini sebenarnya kalau disampaikan agak berat sedikit Bapak Ibu. Artinya apa? Banyak orang-orang yang mengaku, mohon maaf, intelektual mengaku menjadi orang agamawan, agamawan menjadi intelektual. Intelektual tidak ada masalah. Orang yang mengerti agama yang intelek itu bagus Pak. Tapi yang bermasalah adalah ketika orang yang intelek kemudian menjadi agamawan, kalau dia tidak kuat iman terselewengkan. Artinya apa? Orang yang intelek kemudian agamawan, yang ditakutkan adalah mereka memperjualbelikan agama. Atau bisa jadi sebaliknya. Sama Pak.
Artinya agama menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan dan diperjualbelikan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, mohon maaf, kemunafikan dalam diri mereka. Jadi mereka berani menjual agama tadi hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang demikian, maka kita tak boleh duduk dengan mereka. Artinya gini Bapak Ibu, bukan tidak boleh berteman, tidak boleh duduk. Nanti duduk dia. Misal, mohon maaf, ada kaum munafik. Nah, tahu kita kemunafikan dia, kemudian dia ceramah, ada kita duduk Pak, kita ikuti dia Pak. Kita tahu tuh orang-orang yang misalkan mereka kerjanya cuma mencari duit aja. Itu kita tahu Pak. Kalau kita tahu Bapak Ibu, jangan pernah duduk dengan orang-orang itu Pak. Sulit Pak, karena bisa jadi kita yang tertipu dengan bahasa mereka. Orang-orang ini pandai Pak. Orang munafik itu lisannya sudah terjaga dan terlatih untuk berbohong. Orang munafik itu lisan mereka terjaga dan terlatih untuk berbohong. Bapak Ibu tahu Syiah ya? Syiah punya satu sifat namanya taqiyah. Dan konsep taqiyah ini wajib mereka pertahankan Bapak Ibu untuk menutupi kebohongan mereka. Jadi disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu adalah cara mereka untuk menutupi kebohongan. Sampai sini ngerti Pak ya? Oke Pak ya? Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Tidak usah malu Bapak Ibu, ini masalahnya masalah agak sedikit sensitif. Tapi harus kita sampaikan Bapak Ibu. Kenapa harus kita sampaikan? Biar kita ini sadar Bapak Ibu. Sudah lama kita ini dijajah Bapak Ibu, sudah cukup. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau bahasa saya Bapak Ibu, kita merdeka secara lisan, tapi kita tidak pernah merdeka secara hati. Kita itu merdeka secara lisan, tapi kita tidak pernah merdeka secara hati. Kita tidak pernah merdeka Bapak Ibu. Kenapa kita tak pernah merdeka? Kita katakan, hari ini mohon maaf, umat Islam tidak bisa berbicara luasa. Tapi yang lain bisa berbicara. Oh, ini konteksnya Bapak Ibu. Artinya apa? Kita dijajah oleh teman sendiri. Kalau dulu yang jajah tahu Pak musuhnya Pak. Kalau sekarang yang jajah kita teman sendiri. Nak dibunuh kawan sendiri, tak dibunuh dia jajah awak. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Yang menjajah kita adalah teman sendiri. Nak kita bunuh kan tak mungkin. Sama seperti keadaan Nabi tadi. Nak dibunuh oleh Umar bin Khattab, dia sahabat Nabi. Tak dibunuh dia merajalela. Akhirnya apa yang dilakukan? Mohon maaf, itu yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Para kaum munafik itu masuk dalam struktur. Ketika mereka masuk dalam struktur, mereka punya jaringan Pak. Apa yang mereka buat? Mereka kuasai Pak. Coba bayangkan hari ini, kekuasaan mereka, para penguasa, mereka pada munafik semua. Ketika kemunafikan mereka menjadi kunci bagi mereka, mohon maaf, kamuflase mereka nampak semua Pak. Kita berdoa kepada Allah, tampakkan keburukan mereka. Nampak Pak. Tapi setelah nampak itu gimana? Apa peran kita? Diamkah kita? Tetap berdoakah kita? Salah satu perbuatan yang baik bagi kita adalah jangan pernah bersanding dengan mereka Pak. Nah itu masalah kita hari ini Pak. Masalah kita hari ini di situ. Kecuali bagi mereka yang mengerti agama, alim, saleh dan kuat, dan mampu mereka merubah, maka dianjurkan untuk merubah. Kalau tidak, nah itu cuma dua pilihannya Pak. Kalau tak kuat iman, awak masuk. Kalau kuat iman, awak bertahan. Nah, sama hari ini Bapak Ibu, kalau kita tidak kuat iman, kita terjerumus. Tapi kalau kita kuat iman, kita sudah menjaga kehormatan agama, kehormatan harga diri kita. Apa contohnya? Suap. Kalau kita masih menerima suap, berarti kita tidak kuat iman, kita yang hancur Pak. Kita bersama dengan mereka. Tapi kalau kita kuat iman, maka kehormatan kita Allah jaga Pak. Berani Bapak menolak 100.000. 100.000 Ustaz kami tolak. 1 juta? Mikir lu Ustaz. Saya tak mau sampai ini kalau tak pakai ini Pak, saya sebutkan nama-namanya semua. Saya sebutkan Pak nama-namanya. Cuman karena pakai kamera Pak jadi saya sebut. Agak bertahan sedikit. Sampai di sini paham Pak ya. Sampai mohon maaf Bapak Ibu, ketika kami di Yogyakarta, saya bersanding dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Maksudnya saya menjadi asisten beliau lama Pak. 7 tahun lamanya. Dan itu beritanya semua insyaallah valid Pak. Apa yang disampaikan tentang pemilihan dan lain sebagainya. Wah itu kalau tak kuat iman hancur Pak. Hancur. Nikmat Pak. Kalau cuma 1 juta aja itu biasa Pak. Kalau 1 T saya yakin Pak. Siapa tentu Pak. Uang 30 miliar aja goyang, apa lagi 1 T Pak. 30 miliar bisa goyang. Goyang Pak. Kalau 1 T bukan goyang lagi. Apapun mau seperti apa rumah mau dibuat gitu. Bahasa kasarnya mau seperti apa rumah mau dibuat. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sampai kita pada nomor 15, entah kapan habisnya Pak. Dia 30, naiknya cuma 1-1 saja. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita usahakan bisa habis di beberapa pertemuan yang akan datang.
Dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit demikian. InsyaAllah di akhir pertemuan kita dari kitab ini, kita akan coba bagaimana kemudian membangkitkan ruh semangat jihad dalam diri kita agar kita bisa selamat dan terhindar dari kemunafikan itu. Nah, kalau kita terhindar dari kemunafikan itu, InsyaAllah itu yang kemudian yang kita inginkan, yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khazal al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma athbut qulubana ya Allah ala al-iman. Allahumma athbut qulubana ala al-iman ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.